simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lari merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang. Mas insan yang terkelana, hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Oh, kini ibu sedang merintih dan berdoa, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Ya, terima kasih Take Me Back. Luar biasa sekali, siang hari ini kita sudah dibuka oleh penampilan dari Take Me Back. Membuka talk show Inspirasi Bakul Istimewa. Nah, menarik sekali kali ini kita akan berbincang terkait dengan akselerasi pengembangan kewirausahaan dalam kontribusi pemulihan ekonomi. Dan kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu juga yang telah hadir dan Anda yang menyaksikan secara live di talk show Inspirasi Bakul Istimewa. Akselerasi pengembangan kewirausahaan dalam kontribusi pemulihan ekonomi yang dipersembahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY. Dan saat ini kita ada di Kopi Lumbung Mataram Kota Gede. Nah, menarik sekali kalau kita melihat pemirsa kondisi pemulihan ekonomi yang terus digalakan di DIY, tentunya di masa pandemi yang semakin berangsur-angsur pulih, harapannya banyak sekali pengembangan-pengembangan yang akan dilakukan. Salah satunya juga adalah peningkatan jumlah masyarakat yang berwirausaha. Nah, untuk itu ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dan juga menjadikan pengembangan wirausaha ini untuk bisa menjadikan perekonomian ini pemulihannya secara berkelanjutan. Nah, untuk itulah Dinas Koperasi UKM DIY melakukan upaya dalam rangka penumbuhan kewirausahaan untuk pemulihan ekonomi yang tetap mendasarkan pada cara-cara yang meneguhkan pemenuhan juga protokol kesehatan. Dan saat ini kita akan berbincang dengan narasumber yang telah hadir. Yang pertama ada Kabid Layanan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM DIY Bapak Wisnu Hermawan SPMT. Apa kabar Bapak? Baik Mbak. Gimana kabarnya selama? Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Situasinya cukup terang, cukup cerah hari ini. Tetap semangat di kondisi puasa untuk terus tentunya melayani di Diskop ya Pak? Meskipun puasa tetap istiqomah. Amin. Baik, selanjutnya kami menyapa untuk Bapak Muhammad Syafi'i SPSI, anggota Komisi A DPRD DI. Apa kabar Pak Syafi'i?
Alhamdulillah kabar baik Mbak. Ini juga di tengah kesibukan tetap semangat ya Pak ya. Siap. Baik, yang ketiga ada Bapak Romi Herianto CMT selaku konsultan bisnis dan UMKM. Terima kasih atas kedatangannya Pak Romi. Apa Siap. kabar? Baik, sehat selalu. Dan ini yang keempat selaku entrepreneur yang juga membuat masker non medis ada Ibu Amilatul Fadilah dan dia juga selaku pemenang inkubator bisnis tahun 2021. Selamat datang Ya, Ibu Mbak. Mila. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Baik, berbicara mengenai tentang akselerasi pengembangan kewirausahaan. Nah, ini kita kalau melihat saya ke Pak Wisnu terlebih dahulu. Kita sudah ada di 2 tahun di masa pandemi, tentunya kemarin juga banyak sekali yang terkena dampaknya dari UMKM, dari pelaku-pelaku wisata juga ya Bapak, pelaku usaha. Dan kalau kita melihat ini kondisi semakin berangsur pulih dan saat ini terus mengupayakan untuk meningkatkan perekonomian. Nah kondisinya seperti apa kalau dari Diskop sendiri melihat Bapak? Jadi gini Mbak, pandemi ini sudah insya Allah hampir berakhir sebetulnya. Meskipun sekarang DIY sudah ada pada level 2, tapi kita tetap menegakkan protokol kesehatan. Masker tetap dipakai karena sekarang status pandemi masih dicabut. Tapi belum dicabut ya, masih belum dicabut. Jadi apa-apa yang menjadi standar kebijakan terkait penanganan pandemi tetap kita jalankan. Bahkan saat ini Bapak Ibu yang nonton ini juga tetap pakai masker ini, tetap ada hand sanitizer dan tetap ada perangkat-perangkat yang mendukung untuk pengendalian pandemi. Itu yang terpenting. Kemudian yang kedua terkait dengan akselerasi ekonomi, sepertinya ekonomi sudah mulai bergerak meskipun ada beberapa setelah 2 tahun lebih kita mengalami kontraksi, tapi sekarang fenomenanya banyak harga yang meningkat ini Pak Syafi'i. Tapi dengan fakta-fakta yang itu tidak menutup kemungkinan UKM kita yang ada di DIY itu kebanyakan orang-orangnya kreatif semua. Jadi saya masih ingat ketika di awal-awal pandemi tahun 2020 itu banyak usaha mikro kecil yang dulunya berusaha pada bidang fashion craft itu kemudian beralih pada kuliner atau food. Nah ini menjadi sebuah fakta dan tantangan tersendiri bahwasanya sebenarnya spirit entrepreneur atau spirit kewirausahaan yang banyak dimiliki oleh orang-orang yang ada di wilayah DIY ini cukup mumpuni. Jadi ada kalau bagi kami memang ada 3 kunci yang ketika kami lihat dan kami pelajari itu ada di pola pikir UKM-UKM yang kreatif ini. Yang pertama adalah kreativitas itu sendiri. Jadi mereka yang kreatif, mereka yang jeli melihat kesempitan dalam kesempatan, kesempatan dalam kesempitan, dia akan bisa terus untuk mengekspresikan dalam kondisi apapun. Kemudian yang kedua adalah adaptif. Jadi ketika situasinya kurang enak, ketika pas hujan dia harus ngiyup, ketika pas deres harus sedia payung. Ini menjadi catatan-catatan bahwa skema adaptif ini harus ada, harus muncul dalam spirit para entrepreneur. Ini. Jadi contohnya ketika saat pandemi banyak orang tidak bisa berjualan secara konvensional, mau nggak mau mereka harus bisa berjualan secara online. Makanya kita menyediakan ekosistem digital saat itu. Dan kita ngembangin Sipakul. Aspek ketiga adalah kolaboratif. Usaha itu tidak bisa dijalankan sendiri. Harus gandeng koncone. Itu informasi nukoni tanggane. Itu upaya-upaya sedulu dan ini sebuah
jejaring sosial yang sebenarnya manifestasi dari gotong royong itu sendiri. Jadi mereka yang tahan, mereka yang tangguh, dan mereka yang berhasil lolos dari krisis ini adalah mereka yang bisa menerapkan kreativitas, adaptif, dan kolaboratif. Ini menjadi catatan tersendiri bahwasanya Dinas Koperasi UKM DIY akan terus mensupport spirit entrepreneur ini, karena spirit entrepreneur itu tidak tumbuh dari lahir. Ini harus diwujudkan, harus diciptakan, harus dikondisikan. Sejak kapan? Sejak kecil. Tidak harus sejak kuliah, sejak kerja, tidak. Ada ngelamar-ngelamar kemana-mana, nggak ketompo, terus baru dodolan. Ini yang kemudian mindset yang artinya apa? Kalau dari catatan Bappenas, dari catatan pemerintah, rasio kewirausahaan DIY cukup rendah sebenarnya, 3-4% ya Pak Romi ya. Tapi kalau dari angka-angka Sibagol kami sebenarnya kalau melihat fenomena selama pandemi berlangsung, angkanya bisa di atas 10% sebenarnya kalau saya lihat angka-angkanya. Karena jumlah UMKM yang ada di DIY itu spektakuler sekali. Jadi data Sibagol ada hampir 350.000 UMKM yang ada di DIY ini basisnya NIK. Ini menjadi sebuah kekuatan ekonomi bahwasanya data di DIY ini sebagian besar pelaku ekonomi yang ada di Jogja ini adalah usaha mikro kecil. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Meskipun share-nya tidak terlalu besar, tapi penggerak pelaku yang dominan di DIY itu 80% adalah UMKM. Ini yang perlu kita dorong terus bagaimana mereka bisa berkreasi. Karena problem terpenting dari UMKM adalah dia bisa naik kelas, yang utama adalah tadi problem entrepreneur, kewirausahaan. Karena nilai-nilai kewirausahaan itu pantang menyerah, tangguh, kreatif, inovatif, itu nanti kan banyak dijelaskan Pak Romi. Tapi spirit inilah yang pengen kita ditumbuhkan biar UMKM itu terus bisa berkreasi, terus bisa berinovasi. Ini yang menjadi kompetensi kami, bagaimana kemudian menumbuhkan spirit kewirausahaan, menumbuhkan spirit entrepreneur bagi UMKM. Biar mereka terus merasa dipayungi untuk bisa kreatif, bisa inovatif, bisa tumbuh, bisa mengekspresikan. Ini yang perlu kita support. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Jadi memang dengan adanya pandemi ini ternyata memunculkan banyak UMKM yang inovatif, yang lebih kreatif untuk terus bisa melihat peluang. Dan ini yang terus harapannya bisa terus dikembangkan ya supaya akselerasi tentang pengembangan pemulihan ekonomi ini bisa terwujud. Saya ke Pak Syafi'i, kalau Bapak sendiri melihat sebagai anggota Dewan, apakah memang ini yang menjadi sebuah tren? Kalau tadi Pak Wisnu menyampaikan bahwa 80% ya Bapak ya penggerak perekonomian ini dari UMKM. Nah memang bagaimana dari Bapak sendiri melihat pandangan dari karakter-karakter dari UMKM sendiri ini, apakah memang mereka terus mencari peluang inovatif, kreatif untuk punya spirit kewirausahaan itu tadi? Terima kasih Mbak. Jadi kita melihat tadi sampaikan Pak Wisnu, jadi betul Jogja ini tidak lepas dari teman-teman UKM atau UMKM ya. Sehingga keberadaan mereka saya kira memang patut menjadi perhatian pemerintah. Tadi sudah cukup panjang lebar Pak Wisnu sampaikan. Sehingga kami dari sisi Dewan sangat mendukung sekali beberapa program yang memang berupaya untuk menumbuhkan kewirausahaan sampai kepada upaya untuk peningkatan kapasitas mereka sampai bahkan mungkin bisa scale up ya Pak ya. Bisa sampai pada tahap tertentu kita inginkan ada proses naik kelas dari sekian banyak UMKM tadi yang jumlahnya ratusan ribu di DIY ini. Ini yang saya kira dorongan dari kami DPRD untuk kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan, kemudian juga peningkatan kapasitas ini selalu kami dorong begitu. Apalagi dengan tadi dikaitkan dengan era pandemi ya. Ketika sudah banyak yang ibaratnya ada yang harus banting setir dan seterusnya, itu tadi luar biasa teman-teman kita itu. Banyak yang
mungkin dalam situasi pandemi kemarin teman-teman di jasa travel ya Pak Romi ya, betul-betul mereka nol gitu ya. Tapi banyak hal mereka bisa lakukan. Ada yang harus banting setir ke kuliner tadi ya, dan seterusnya. Saya kira ini menjadi satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Baik. Iya. Baik, jadi memang sangat inovatif. Kalau kita melihat karakternya sudah sangat luar biasa, punya spirit kewirausahaan. Saya ke Pak Romi, namun punya spirit kewirausahaan, punya kreativitas, kemudian juga inovatif saja tidak cukup, karena memang untuk membuat sebuah bisnis, membuat sebuah usaha ini kan perlu sebuah perencanaan supaya Betul. tidak hanya lagi musim kopi buat minuman kopi, lagi musim bakpia misalnya buat jenis bakpia. Artinya semuanya butuh persiapan supaya sustainable nantinya ya, Pak betul, Romi. betul. Nah, bagaimana pandangan Pak Romi? Ya baik, terima kasih menambahkan tadi sampaikan Pak Wisnu dan Pak Syafi'i. Jadi sebenarnya kalau melihat ekosistem kewirausahaan di DIY itu sudah tumbuh, ya ada dan tumbuh. Terbukti tadi di data Sibakul aja 300 ribuan Mas ya. Ya, ini artinya ada sebuah opportunity besar karena saya sebelum ke business plan kita sadar bersama bahwa Jogja itu bukan kota industri. Kita tidak punya industri besar Pak Syafi'i ya. Kita tidak punya kawasan industri, kawasan berikat punya. Ya yang tumbuh di Jogja itu hampir 90% memang penopangnya adalah UKM. Nah ini yang menjadi kekuatan besar. Nah apa yang sekarang menjadi penting dilakukan oleh teman-teman UKM, ada dua hal mendasar sebenarnya. Kalau Bapak Ibu yang hadir di sini pengen usahanya naik kelas, itu ada dua faktor. Yang pertama adalah memperhatikan faktor internal dan faktor eksternalnya. Nah selama ini sebelum ada banyak program, keluarnya apa coba? Dana, pemasarannya ora ono, nggone ora strategis. Itu adalah kategori faktor eksternal. Tapi sekarang terjawab. Ya. Market hub-nya Sibakul free ongkir, support dana kur, support pendampingan, pelatihan ada. Tetapi tantangan terbesar teman-teman UKM itu ada di faktor internal. Tadi Pak Wisnu sudah menyinggung, di mindset-nya. Ya jadi misalkan bayangkan, ini sudah ada program Sibakul, sudah ada pelatihan, dewan kasih kebijakan. Nek misalkan jualan seminggu sepi terus tutupnya rong minggu, atau tutupnya 2 bulan, ini masalahnya bukan di eksternal, masalahnya di internal. Nah jadi yang pertama sebelum memiliki business plan itu yang dibangun adalah karakter insight-nya tadi. Jadi ada 4 set yang harus dibangun bagi UKM itu. Yang pertama yang kita sebut dengan mindset, ya itu ada di sana attitude. Yang kedua adalah skill set-nya, ya. Jadi skill set-nya kalau saya usaha kuliner ya kudu iso masak, paham bahan, paham alat. Nah yang ketiga tool set-nya. Jadi tidak harus alatnya harus komplit tapi ada alat pendukungnya. Nah yang terakhir ini perlu adalah action set. Bisa dibayangkan pelatihan sudah ada, bantuan hibah ada, pemasaran terbuka lebar. Lah nek wonge tidak tergerak untuk praktek itu sama saja. Nah 4 set ini yang harus mendasari nanti saya masukkan ke business plan-nya. Nah apa yang faktor penting di business plan? Yang disebut business plan kan perencanaan usaha. Minimal itu ada 4 faktor, kalau di dinas koperasi nambah 1 nanti tentang digitalnya. Jadi ada 4 hal Bapak Ibu yang hadir. Ini bisa dilihat mau jadi pengusaha pemula, sudah jalan. Kalau 4 ini tidak ada naik kelasnya berarti ada yang salah. Yang pertama adalah faktor SDM dan organisasi. Itulah kenapa teman-teman dinas oyak-oyak tenan NIB. Kan gitu ya Pak Wisnu, dulu IUMK. Lalu PIRT, karena organisasi bisnisnya harus clear. Sak pinter-pinternya masak, tapi aspek organisasinya tidak kuat, ya kita nggak akan dapat order gede kan gitu ya. Legalitas usahanya harus clear di organisasinya, organisasi bisnisnya. Tapi banyak yang punya organisasi bisnis tapi scale up SDM-nya nggak dilakukan. Wis ngene wae lah pacet. Nek aku melu pelatihan tak tambahi dagangane engko malah aku ora iso leren. Nah, mindsetnya ada di manusianya dan mindset organisasinya juga harus dibangun. Ini dibuktikan naik kelasnya apa? Itulah kenapa Dinas Koperasi ada pelatihan lalu sertifikasi kompetensi. Nanti Pak Wisnu bisa nambahi. Itu agar SDM-nya itu naik kelas. Nah organisasinya juga harus naik kelas. Yang tadinya tidak punya izin, lalu punya izin. Yang tadinya tidak punya NIB, lalu punya NIB. Itu yang pertama. Nah itu harus ada di business plan, dijelasin. Misalkan saya Bu Suto bakul pecel, pernah melu kursus, 2 sertifikat. Yang namanya calon mitra kan nggak ngelihat usaha kita dulu. Dia ngelihat proposal bisnis kita. Oh Bu Suto jebule pernah melu Bogasari toh. Wah ini katanya ya sudah di mitra. Nah jadi orangnya, SDM-nya dan organisasinya harus naik kelas. Dan itu tertuang di business plan. Yang kedua itu aspek produksinya. Jadi di business plan itu akan dieksplor aspek produksi dan harus naik kelas. Aspek produksi paling tidak ada 4.
Harus paham bahan baku, bahan penolongnya itu piye. Nek saya misalkan usaha kuliner, ya bahan bakunya apa, bahan penolongnya apa, itu harus clear. Dan itu harus naik kelas nanti. Yang kedua, alatnya. Alat utama dan pendukung. Kalau saya jualan bakso, ya alat utama jelas gerobaknya, kalau saya pakai gerobak, sobloknya, lalu alat tambahannya apa, itu harus menjadi pengetahuan teman-teman. Nah yang ketiga, ini yang sering jadi masalah, SOP, standar operasional prosedur. Dipeseni 100 bungkus, oke. Neng begitu dipeseni 500 bungkus, rasanya pun beda, ukurannya beda, timbangannya beda, karena nggak ada standar operasional prosedur. Nah yang keempat, itu yang berhubungan nanti dengan limbah. Ya, limbahnya dikelola atau tidak, karena sebagus-bagusnya usaha kita, sekarang ada namanya green economy, green business. Sebaik-baiknya kita punya order, tapi kalau punya dampak pada lingkungan itu sudah merah. Bahkan kalau di Australia, bank pendukung usaha yang punya dampak lingkungan itu punya didenda. Karena dia mendukung usaha yang tidak berpihak pada lingkungan. Jadi aspek produksinya pun harus naik kelas. Nah yang ketiga, nah ini sekarang yang disupport oleh Dinas Koperasi UMKM, yaitu pemasarannya harus naik kelas. Online, offline. Nanti kita bisa bedah Mbak, produknya seperti apa, harganya, pricingnya seperti apa, promosinya seperti apa, dan distribusinya seperti apa. Nah sekarang sebagian besar sudah disupport oleh di luar UKM. Karena ada dinas, ada marketplace, ada e-commerce. Nah ini harus dimanfaatkan. Dulu kalau saya Pak Syafi'i, Mas Wisnu itu kalau pengen buka usaha mikir pusing. Harus sewa di pinggir jalan 40 juta. Sekarang dengan HP biasa kuota 2 giga kita sudah bisa jualan. Nah ini yang harus di-develop apapun jualannya. Nah yang terakhir yang harus naik kelas tertuang di business plan adalah aspek keuangannya. Nah ini biasanya pelatihan dasarnya sederhana kok. Kalau saya mau jadi pengusaha baru modal 3 yuto, ini ngecak kene apa? Itu ada 2 yang disebut dengan modal investasi dan modal kerja. Nah kadang kita salah nih, ya dapat kurs seneng tanpa jaminan. 15 yuto dicake rong sasi ram laku karena salah. Karena modal investasinya dibelanjake banyak, modal kerjanya hanya 100 ribu yang nggak jalan usahanya. Atau sebaliknya, modal investasinya nggak banyak, modal kerjanya banyak, ya bosok bahan bakunya kalau kuliner. Nah 4 ini yang harus kita, dan itu sudah di screening ya Pak Wisnu ya, gitu masuk si bakul sudah di tracking. Nah yang terakhir tentang digitalnya, tentang kemampuan teknologi. Mau tidak mau harus Mbak, bahkan di produksi sekarang sudah pakai teknologi. Ya, di SDM pun sekarang pelatihan pun sudah dengan Zoom. Ya, di pemasaran juga iya. Nah, di literasi keuangan, nah sama, sudah enggak bayar dengan cash, tapi sudah paper, sudah e-money, sudah e-wallet, misalkan ada kris dan sebagainya. Nah, 5 aspek ini yang nanti yang tertuang di dalam business plan. Jadi gitu gambaran ringkasnya. Ya, baik. Nanti untuk detailnya seperti apa kita akan bahas lagi ya Pak Romi ya. Saya ke Ibu Mila terlebih dahulu, ini sebagai pembuat masker non medis ya. Memang awal mulanya membuat usaha langsung di masker atau sebelumnya juga sudah pernah mencoba usaha lain, Ibu Mila? Baik, Mbak Erin terima kasih. Sebelumnya saya informasikan sesuai tadi Bapak sampaikan, Pak Wisnu sampaikan, memang kendalanya terbesar adalah saat pandemi kami semua mengalami krisis, terutama saya. Basically saya adalah perias pengantin dan pembuat hantaran. Saat pandemi ini terutama saya tidak ada pemasukan sama sekali Pak. Mati, saya bisa dibilang mati. Kemudian sampai akhirnya saya punya keterampilan, saya bisa menjahit. Ya, saya bisa menjahit dan saya pikir waktu itu kesulitan sekali untuk mendapatkan masker karena kondisi pandemi, orang-orang butuh masker, terus kemudian harga masker saat itu membumbung tinggi. Nah, saya berpikir saya harus bangkit karena kalau menunggu uang jatuh dari langit kayaknya nggak mungkin. Jadi sampailah saya punya inspirasi untuk membuat masker non medis ini dari bahan kain. Dan alhamdulillah sekali Mbak, produk masker kami ini sangat diminati. Sampai suatu ketika kami digandeng oleh Dinas Koperasi bahwa ada kegiatan inkubasi bisnis. Nah, di situ kami dibina, diberikan seluruh pemahaman bisnis yang lebih baik, kemudian hingga kami bisa scale up. Dan yang saya rasakan dari membuat masker ini tadi Mbak, orang menganggapnya mungkin sepele, hanya masker. Tapi berkat bimbingan dari Dinas Koperasi, waktu itu kami pelatihan, ada kerjasama dengan marketplace yang berwarna orange. Produk kami ini tidak hanya dibeli oleh warga lokal saja. Produk saya bisa sampai ke Filipina, Malaysia, Singapura,
Ya, dan yang terakhir ke Swedia. Ya, jadi karena kita kerjasama dengan marketplace, jadi produk saya sampai ke internasional. Nah, itu tadi buat saya dulu yang UKM kecil ya Mbak ya, rasanya kok apa mungkin sih produk kita hanya sebuah masker aja bisa ekspor gitu ya. Terus dengan adanya Sibakul, kemudian kerjasama dengan marketplace itu tadi, saya jadi berpikir saya punya peluang besar, bukan hanya pengusaha besar saja yang kontainer-kontainer itu, tapi ternyata produk saya meskipun kecil, ya saya bisa mengirim sampai luar negeri, begitu Mbak. Baik, jadi memang adanya Sibakul ini sangat membantu sekali Pak Wisnu ya, melihat peluang-peluang dari usaha-usaha kecil yang pada akhirnya mereka punya potensi tapi itu tadi mau mendistribusikannya kemana, cara pengirimannya seperti apa. Jadi memang dari Sibakul sendiri juga terus berinovasi melihat adanya kondisi pandemi ya Pak Wisnu ya. Jadi Sibakul itu sebenarnya ketika dicanangkan pertama kali dia adalah sistem pendataan bagi UMKM. Jadi tapi ketika pandemi melanda di Indonesia dan mampir di DIY dalam cukup waktu yang lama, kemudian Sibakul mau tidak mau harus transformasi. Jadi ketika awal-awal pandemi kita pernah survei bareng dengan Pak Romi ya, dengan Kadin dan teman-teman dari Bank Indonesia, kemudian sebenarnya apa yang dibutuhkan UMKM saat awal-awal pandemi itu. Kemudian yang pertama adalah ternyata aspek pemasaran yang harus dibantu, karena saat itu tiba-tiba tempat wisata sepi, mahasiswa pulang ke rumahnya masing-masing sehingga ekonomi di sekitar kampus tiba-tiba lesu. Nah ini kemudian kita berupaya memfasilitasi produk teman-teman UMKM itu kemudian bisa kita pasarkan secara online. Kemudian kita menggandeng banyak marketplace yang punya komitmen terhadap pemasaran produk UMKM. Ya tadi yang hijau, orange, apa-apa itu tadi, loreng atau apa-apa yang merah itu juga kita gandeng semua agar asal mereka punya komitmen, karena sekarang kondisinya adalah extraordinary, sangat berbeda di luar kondisi normal, sehingga saat itu Sibakul benar-benar dirasakan manfaatnya. Makanya support dari tempatnya Pak Imam ini kemudian memberikan restu bahwasannya ternyata ongkir ini harus disupport melalui APBD dan mendapat respon cukup besar. Dan yang terpenting bukan uang yang kita berikan kepada marketplace, tapi ekonomi yang digerakkan ini yang kemudian memacu bagaimana UKM bisa bertahan. Dan akibatnya kan ekonomi yang digerakkan sebesar 7 kali lipat dari biaya ongkir yang kita curahkan kepada marketplace ini. Ini yang terpenting. Dan barang-barang UKM bisa dikirimkan tidak hanya ke seluruh wilayah DIY, tapi ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Tadi dari Mbak Mila ini sudah memberikan testimoni bisa ngirim sampai Swedia. Nah, ini menjadi apresiasi bagi kami bahwasanya ternyata manfaat-manfaat yang sangat dirasakan bagi UMKM terkait pemasaran ini akan terus kita support melalui Sibakul. Baik, menarik sekali. Termasuk juga bagaimana mereka nantinya punya bisa mengaplikasikan regulasi-regulasi, karena pastinya untuk produk-produk bisa berkembang, bisa sampai ke luar negeri akan ada syarat-syaratnya. Dan itu nanti juga bisa difasilitasi ya Pak ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi masih berbincang bersama dengan bapak-bapak di sini dan juga Ibu Mila terkait bagaimana akselerasi pengembangan kewirausahaan dalam kontribusi untuk pemulihan ekonomi. Nanti kita akan lanjutkan lagi masih di Talkshow Inspirasi Bakul Istimewa. Kita akan jeda, kita saksikan ini penampilan dari Take Me Back. Hold me close and hold me fast. Spell your cast. This is love beyond roses. When you kiss
see L'Oreal roses. Won't you press me to your heart? I'm in a world apart, a world where roses bloom. How won't you speak? Angel sings from above. Everyday word seems to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Via Rose. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is love young roses. Won't you kiss me, heaven side? And thought I close my eyes, I see love young roses. Won't you press me to your heart? I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angel sings from above. Everyday word seems to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Via Terima kasih Take Me Back. Anda kembali di talk show Inspirasi Bakul Istimewa, masih bersama saya Agnes Marhilo dan kita masih membahas tentang akselerasi pengembangan kewirausahaan dalam kontribusi pemulihan ekonomi. Tadi sudah disampaikan dari Dinas Koperasi dan juga UKM DIY terus mendukung melalui Sibakul ya, yang terus bertransformasi tentunya untuk mengembangkan UKM-UKM yang nantinya bisa terus berkembang dan bisa mengakses secara digital karena ini menjadi salah satu tools juga untuk memasarkan produk-produk mereka. Dan tadi kita sudah membahas juga terkait bagaimana perkembangan di kondisi pandemi saat ini. Dan saya ke Pak Syafi'i terlebih dahulu, kalau dari pemerintah sendiri, Bapak dari DPRD sendiri, memberikan kebijakan-kebijakan seperti apa yang nantinya ini bisa mendukung untuk perekonomian khususnya untuk UKM-UKM yang terus ingin berkembang di bidang kewirausahaan. Jadi hal-hal yang menjadi perhatian kami terkait dengan apalagi pasca atau mungkin dalam masa pandemi ini memang tetap kita minta bagaimana pemerintah ini cukup memberikan perhatian. Ya artinya dalam konteks sekian banyak tadi ya disebutkan sekitar 300 ribuan UMKM ini kan tentunya punya spesifikasi masing-masing, ada yang kuliner, ada yang jasa dan sebagainya. Nah ini yang saya kira dari kami minta pemetaan ini juga bisa sampai kepada semua segmen. Artinya jangan sampai ada yang dianaktirikan lah kira-kira begitu. Jadi kita harapkan semua segmen yang menjadi
para teman-teman UKM ini betul-betul juga dapat perhatian yang sama, baik itu tadi pelatihan, kemudian sampai kepada peningkatan kelas mereka, permodalan dan seterusnya. Ini yang kita harapkan sehingga akan seimbang dari sekian banyak ratus ribu tadi itu kita harapkan semua bisa berkembang dalam untuk bisa rebound lagi di masa pasca, harapan kita sudah pasca pandemi ini. Semoga ya Mas Romi ya. Iya, artinya banyak hal memang kita tentunya mengalami tadi ya kontraksi yang cukup besar, tapi banyak hal saya kira banyak hikmah seperti tadi Mbak Mila, saya kira satu contoh ya Mbak ya. Bagaimana beliau mungkin istilahnya mendapatkan hikmah dari pandemi ini, dari usaha yang dulu mungkin ya biasa-biasa saja ya Mbak ya, hantaran, reas, tapi ternyata sekarang malah bisa menjadi satu usaha yang bisa ekspor. Saya kira ini kan satu contoh kecil saja dari sekian banyak yang kita harapkan UKM kita bisa rebound seperti ini, begitu. Artinya bisa tumbuh kembali bahkan lebih besar, begitu. Ini yang kita harapkan. Dan kalau tanya kebijakan, kalau kami mungkin bisa dicek sama Pak Wisnu, kita nggak pernah berusaha untuk mencoret-coret itu, bahkan selalu kalau bisa ditambah. Cuma kadang-kadang mungkin Pak Wisnu, waduh Pak sudah terlalu banyak misalnya begitu. Biasanya malah begitu Pak. Jadi kalau dari kami sendiri secara kebijakan ya kita malah ingin dorong terus, perlu tambah volumenya, tambah kegiatan apa yang memang itu nanti akan sangat punya pengaruh meningkatkan usaha teman-teman. Seperti yang hadir hari ini, teman-teman UKM dari Purbayan dan Basen ya teman-teman ya. Ini yang kita harapkan juga seperti hari ini kita ada di lokasi seperti ini kan menurut saya juga satu hal yang mungkin secara otomatis nanti bisa ikut memasarkan tempat ini juga. Bahwa ternyata di kota gede di dalam sebuah kampung ada sebuah tempat yang sangat unik yang perlu dikunjungi juga oleh masyarakat ya. Ini menjadi sebuah tren kali ini kopi berarti mungkin kuliner ya. Yang bisa berkembang juga ke depan begitu. Nah, ini seperti hal ini bagus sekali Pak Wisnu di tempat-tempat yang secara tidak langsung juga akan bisa mengangkat lokasi yang dilakukan acara-acara kita seperti ini, talkshow begitu. Begitu Mbak Agnes. Ya, baik. Jadi untuk pemetaan sendiri berarti artinya untuk seluruh jenis dan dari mulai UKM dan UMKM ini akan terus ditampung di Sibakul ini, memang nantinya akan ada pengklasifikasiannya ya Pak Wisnu ya? Iya, jadi di Sibakul ada 3 klaster ya sebenarnya, UKM kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi tadi sudah dasar pengklasterannya apa tadi sudah dijelaskan Pak Romi. Ada 6 aspek, ada produksi, ada SDM, kelembagaan, literasi keuangan, pemasaran hingga kemudian digital tadi. Ini yang menjadi dasar kami bagi mereka yang literasinya lemah dalam kondisi yang masih perlu disupport itu masuk kelas 1. Kemudian dari lingkup middle ini kelas 2. Dan mereka yang sudah bagus literasi dari 6 aspek itu masuk kelas 3. Nanti materi-materi yang ditangani itu nanti sangat berbeda sekali antara kelas 1, 2, dan 3. Ini yang menjadi catatan kami, karena di DIY ini dari data Sibakul kebanyakan itu kelas 1, artinya di antara mereka literasi dari 6 aspek sebagian diceritakan Pak Romi itu masih perlu disupport, intinya seperti ini makanya, dan sebarannya banyak, ini tidak hanya di wilayah kota tapi juga di wilayah desa, karena tantangan penanganan UMKM di kota dan desa itu treatmentnya berbeda itu, karena kalau di kota kan akses 4G-nya gampang gitu kan, di sini di kota gede yang ramai di tengah-tengah kampung ada seperti ini kan, benar. Ini amazing bagi kami, tapi kan tadi nggak nyangka ya Pak, iya, kita melewati kawasan perumahan. Tak pikir jalannya sempit, ternyata ada istana besar di sebuah kampung seperti ini, makanya. Nah, ini yang menjadi catatan. Kalau di desa itu nanti lebih kompleks lagi. Sudah sinyalnya nggak ada, kemudian produk-produknya masih, ya mungkin kalau dibandingkan dengan di sini sangat beda. Beda karakternya, itu nanti yang perlu disupport. Tidak, kalau di sini aja datang ke sini sudah banyak, di desa itu kita yang harus ke sana. Kita nggak bisa memaksa orang kemudian yang dari Tebus atau dari mana, dari Jogja lantai 2 itu kemudian datang ke sini. Kasihan kosnya itu, makanya nanti skema program untuk menumbuhkan spirit kewirausahaannya ada treatment yang
dengan strategi yang berbeda. Baik, baik. Nah, yang perlu disupport seperti apa? Mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman UMKM yang hadir di Kopi Lumbung Mataram ini atau juga yang menyaksikan dari YouTube Diskop. Apa yang perlu terus dikembangkan supaya punya daya tarik? Karena menurut saya ini yang tidak mudah untuk membangun sebuah usaha, Pak Romi. Baik, jadi bisnis itu seni teman-teman yang hadir di Kopi Lumbung Mataram maupun yang melihat di YouTube. Kenapa saya bilang bisnis itu seni? Seninya adalah seni mendeliver informasi. Seni menyampaikan informasi. Informasi tentang apa? Ada 3. Tentang produk, ya, produk Anda, perusahaan Anda sendiri, dan diri teman-teman. Nah, kadang 3 hal ini dilupakan karena nanti nyambung dengan branding. Kenapa saya bilang bisnis itu salah satu kuncinya adalah mendeliver informasi. Dulu, kalau saya lapar, saya bisa langsung duding neng warung, saya makan, saya nyomot. Sekarang dengan perubahan digital, itu orang merespon informasi yang diterima dulu. Ini contoh nih, kalau saya misalkan jualan nasi dus, ya ini dusnya warnanya putih, ini warnanya hijau pupus, harganya sama-sama 10.000. Mana yang kita mendekat, Mbak Agnes? Yang 1.000. Ini sama-sama 10.000, Oh, tapi iya. kardus ini warnanya putih, ini warnanya pink. 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 Informasi warna diterima oleh konsumen. Ini sama-sama pink, sama-sama 10.000. Sing siji bakule menteleng, yang satu senyum. Mana yang kita mendekat? Yang senyum. Yang senyum karena ada informasi yang kita deliver. Ini sama-sama senyum, sama-sama pink, sama-sama 10.000. Tapi di sini ada tulisan, dengan membeli produk ini membantu program pemberdayaan UKM Yogyakarta. Milih mana? Yang ada tulisannya. Ada value-nya, Iya. meskipun belum tentu benar itu. Nah sekarang mari dilihat, maksud saya ini komitmen Mas Safi'i. Jadi apakah saat ini teman-teman sudah mendeliver dengan tepat? Nah itulah kenapa dunia digital itu penting. Itulah kenapa TikTok, Facebook, Instagram, kenapa orang bisa melihat, orang bisa mendengar, dan dia bisa berinteraksi. Nah itu yang penting. Nah pintu masuknya apa? Saya sering bilang, ketika informasi sudah disampaikan, pintu masuknya itu, ini bahasa psikologinya, ada yang visual. Itulah kenapa tadi jenengan milih yang pink. Karena ada visualnya. Jadi pintu masuk pertama visual, pintu yang kedua tuh audio. Ini marketing zaman lama. Heh, tuku nang kono, murah enak, wis pernah. Loh, kok ngerti? Jarene. Karena dia pernah mendengar. Nah, sekarang jarene yang positif apa yang sudah Bapak Ibu deliver ke konsumen. Nah, lewat sosial media ini bisa dilakukan. Yang terakhir kita nyebutnya kinestetik atau testimoni. Jadi orang bisa merasa, orang itu kenapa, hey guys, gue di sini guys. Nah, itu sudah terfikirkan nggak mendeliver informasi? Tetapi pintu masuknya orang melihat, orang mendengar, dan dia bisa merasakan. Dan itu by sosial media. Nah ini menjadi pintu penting Bapak dan Ibu. Nah ini akan berlanjut, misalkan ini sama-sama masker. Kuncinya adalah 4 buka atau 6 buka. Yang pertama dibuka matanya karena dia melihat produk kita dengan online. Tapi dengan membuka mata nggak cukup karena yang lain itu upload tiap hari Pak Wisnu. Iki nguploadin mong pindo sing kait swidak ya sing didelok sering sing dipilih. Nah jadi yang pertama buka mata konsumen Bapak dan Ibu, sesering mungkin dengan sosial media. Tapi buka mata belum cukup, buka pikirannya. Itulah kenapa ada product knowledge, informasi ingredients, informasi fungsi. Sehingga dicerdaskan. Tapi nggak cukup, karena dia bisa beli ke yang lain. Nah yang ketiga itu buka hatinya. Value tadi, sama-sama 10.000, sama-sama warna pink. Tapi ketika ada value dengan membeli ini membantu komunitas perempuan, komunitas difabel, komunitas di Purbayan, orang akan milih itu. Nah kalau matanya sudah dibuka, pikirannya sudah dibuka, hatinya sudah dibuka, dompetnya pasti dibuka. Nah yang sering kita minta dia buka dompet dulu, neng garo-garo saake mergo UKM nyun sewu, bar kuwi ra tuku. Kenapa? Karena tidak ada tadi edukasi, promosi, dan advokasi pada konsumen. Nah kalau dompetnya sudah dibuka, level tertinggi namanya buka tangan. Dia menjadi marketing freelance kita. Dia mudah ngomong ke. Nah ini yang harus dilihat teman-teman. Nah ini mari menjadi pembelajaran teman-teman sudah. Karena di era digital ini lebih mudah itu. Karena interaksinya by sosial media. Nah satu lagi yang ingin saya sampaikan. Sepanjang saya melakukan pendampingan sejak 2004 itu. Sekarang sudah lumayan Pak Wisnu, Pak Safi'i. Dulu kita sering punya job UKM itu. Wes mikir kreasi produk dewe. Ini Bu Nila tahu. Terus golek bahan dewe. Digawe dewe. Didesain dewe, didol dewe, ditagih dewe, stres dewe. UKM nggak akan masuk. Itulah kenapa ada rantai nilai bisnis, ada 4. Teman-teman nanti bisa lihat di mana kita akan bermain. Karena sebagian sudah dilakukan oleh government.
Yaitu rantai nilai bisnis ada kreasi, produksi, promosi, dan distribusi. Distribusi dulu kita ngeterke dewe, sekarang sudah tidak. Ini sudah diambil teman-teman. Promosi kita bisa sendiri, tapi kita bisa kerjasama. Nah, konsentrasi UKM sebenarnya pada basis yang nomor 1, nomor 2 itu full dekreasi dan produksi. Cari kreasi, kerjasama dengan isi kalau yang tentang desain, kerjasama dengan kampus, tapi full produksinya harus clear Bapak dan Ibu. Standar ISO-nya, standar macam-macamnya clear. Kalau perlu ikut kursus, kursus. Kalau mungkin kursus tekniknya tidak di Pak Wisnu. Kalau kuliner mungkin di Dinas Pertanian. Nah, ini nanti butuh Mas Afi ini mengkolaborasikan dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau hal tadi dilakukan, kita akan tahu Bapak dan Ibu, fungsi kita adalah memperkuat produknya, memperkuat membranding diri Bapak dan Ibu dan organisasinya. Nah, ini yang tadi dijawab Pak Wisnu, yang kolaborasi tadi, kolaborasi di desainnya harus dilakukan. Kolaborasi di produksinya juga harus dilakukan. Kolaborasi di promosinya, bahkan kolaborasi di distribusi. Nah, di Vietnam, di Filipina, di Thailand itu sudah begitu. Yang dibangun adalah ekosistem. Nah, sebenarnya Pemda DIY sudah mengarah ke situ Mbak Agnes. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Romi. Saya melanjutkan ke Ibu Mila. Dari Ibu Mila sendiri untuk terus bisa scale up mengembangkan usahanya, apa aja yang biasa? Mungkin ini bisa di-sharingkan juga untuk teman-teman UMKM dan juga yang menyaksikan di YouTube Diskop ini. Apa saja strategi yang dilakukan untuk terus bisa berkembang? Karena itu tadi ketika sudah kadang-kadang kan kalau di Jogja ini kalau udah ada musimnya, kemudian ketika musimnya itu berlalu, untuk bisa bertahan ini yang tidak mudah. Betul Mbak Agnes. Kebetulan kami memang selalu berinovasi untuk produk masker ini yang awalnya hanya model duckbill, kemudian kita buat untuk masker 3D. Dan ini lebih diminati oleh masyarakat juga karena lebih yang misalkan orang nggak biasa pakai masker engap, nah yang 3D itu adalah solusinya. Nah, kemudian dari inovasi berikutnya yaitu kami membuat masker untuk logo perusahaan. Jadi entah itu karyawan korporasi ataupun instansi. Nah, biasanya itu ingin ada logo usaha di maskernya. Jadi untuk karyawannya biar ada sebuah kebanggaan ya Mbak, kalau misalkan kita pakai masker ada logo usaha, misalkan Dinkop DIY ada logonya. Nah, itu sebuah kebanggaan. Nah, kami inovasi di situ dan sudah bekerja sama dengan beberapa instansi juga dan saat ini kami buat lagi Mbak, selain masker saya juga membuat untuk tas seminar kit. Jadi terus kami akan berkembang terus, jadi tidak hanya berhenti masker, nanti seandainya masker udah nggak zamannya berhenti usahanya enggak, karena kami akan terus tetap memproduksi produk-produk lainnya yang diminati oleh masyarakat. Begitu. Oke, baik. Jadi mencari tahu apa yang kira-kira menjadi permintaan masyarakat yang lagi dibutuhkan, itu terus yang coba untuk diakomodir ya Mbak Mila ya. Betul, Baik, saya ke Pak Wisnu lagi Pak. Kalau dari Dinas Koperasi dan UKM DIY sendiri, program-program dan pembinaan apa yang terus dilakukan untuk meningkatkan spirit kewirausahaan untuk teman-teman UKM, dan kemudian juga ini terkait dengan di bidang keuangan ini kan juga menjadi sebuah hal yang penting. Nah, seperti apa dukungannya juga untuk penyaluran seperti KUR gitu Pak? Ya, jadi saya tadi sudah banyak diterangkan Pak Romi, sebenarnya ada banyak aspek, makanya dari 6 aspek itu kita program kita ini ada yang bisa kita laksanakan secara mandiri dan yang kedua ada yang kita kolaborasikan. Jadi yang pertama terkait tadi banyak dijelaskan Pak Romi terkait pada aspek produksi. Pada aspek produksi bagaimana kemudian membuat katakanlah gula dari gula semut dari yang khas Kulon Progo itu, kemudian ini gandengnya ya dari teman-teman pertanian, dari teman-teman kalau kampus ya dari teknologi hasil pertanian. Nah, ini yang kita memang tidak bisa sendiri. Kemudian kalau dari aspek tadi disampaikan Pak Romi SDM kelembagaan, kita juga memfasilitasi pendaftaran NIB. Kita juga membagikan PERT bagi produk-produk makanan yang punya
yang bisa tingkat ketahanannya bisa lebih dari 7 hari. Kemudian kita juga membagikan skema sertifikasi halal. Kemudian TKDN, bahkan yang halal ribuan kita. Nanti slotnya bisa lewat Pak Muhammad ini bisa nanti bisa melalui dewan atau kemudian bisa mendaftar ke dinas, itu sangat kita buka sekali. Bahkan sekarang sejak ada regulasi Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 7 2021, ongkos halal itu murah sekali sekarang. Kalau dulu bisa puluhan, sekarang hanya kisarannya hanya ratusan ribu kalau nggak salah. Ini yang menjadi catatan terobosan yang bagus. Kalau yang halal itu juga tidak sekedar halal tapi juga thoyyib, ini yang kemudian kita kampanyekan. Pada aspek-aspek yang lain kita juga memberikan pada aspek pelatihan pemasaran, sudah ada Sibagul ya. Jadi Sibagul ini nanti berkembang tidak hanya kemudian dia menyaingi marketplace yang ada, tapi kita juga menggandeng banyak marketplace apapun itu warnanya. Ketika UKM itu bisa menerobos banyak marketplace, dia akan punya ruang akses pemasaran yang banyak. Dan ini kita terbuka sekali. Kita tiap minggu ada KBSP, kelas bisnis Selasa pagi, yang membuka ruang bagi siapapun pihak yang akan mempromosikan produk-produknya kepada UMKM kita. Semakin banyak UMKM punya pilihan memasuki ekosistem ini, dia akan semakin bagus dan kita bisa menyatakan dia bisa naik kelas. Nah, kemudian yang lain ada pelatihan digital, literasi keuangan, dan ini tidak hanya kita lakukan sendiri, kita bisa menggandeng perbankan semacam BPD, Mandiri, BRI. Mereka punya banyak skim-skim yang murah, bahkan tidak hanya sekedar kur yang bunganya 6%, kredit PD ini bunganya 3%, bahkan ada yang tidak pakai agunan juga ada. Nah, ini silahkan, sebenarnya ruang-ruang UKM untuk memilih skim pembiayaan itu kita buka sangat terbuka sekali. Asal mereka bisa visible dan bankable, saya yakin kalau senangnya kan hibah ya Pak Romi, nanti hibah bansos, tapi ini tidak mendidik sebenarnya. Tapi untuk ini kan skema hibah bansos kan di awal-awal pandemi, tapi untuk menjalankan skala bisnis yang bagus, yang kontinu, yang berkelanjutan, dia harus visible dan bankable. Makanya untuk melatih mereka ke visible dan bankable itu butuh proses. Prosesnya kudu bisa notoli catatan keuangannya bagus. Terkadang kan penyakitnya UKM kan males. Itu dijalui anaknya, duitnya ya jadi satu. Itu nggih nyangoni anaknya, kemudian belanja ngabuburit apa juga terkadang gitu. Sehingga ketika ditanya catatan keuangan bingung, plonga-plongo. Ini menjadi catatan PR kita yang kamu harus kalau pengen profesional, pengen maju, mindset kewirausahaanmu bagus, tidak hanya sekedar tangguh, kreatif, tidak mudah menyerah, tapi kemudian semua catatan kemudian transaksi dalam bisnis harus kamu catat. Ini menjadi hal yang terpenting dan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mensupport itu. Dan ruang-ruang itu kita buka secara luas. Ya, baik. Jadi memang ini penting sekali edukasi. Nah, mungkin ini dari Pak Romi bisa menambahkan secara singkat saja kepada UMKM, sebuah usaha dikatakan bisa sehat dan sukses, ini ukurannya seperti apa? Ya. Jadi kalau kita pengen self assessment tadi sebenarnya sudah clear dinas dan kita punya ukurannya. Lihat 6 pilar tadi. SDM-nya harus naik kelas, ya ikut kursus, paham, mindsetnya berubah. Organisasi bisnisnya punya izin usaha, ya dan izin kelembagaannya. Jadi ada 2, izin edar sama izin usahanya. Harus naik kelas. Nah itu manfaatkan karena ini ada, bahkan di dinas koperasi saya tahu sampai sertifikasi kompetensi Pak Wisnu ya. Ikutin itu Bapak dan Ibu. Nggak bisa sekedar, wah kayak biar aku dodolan iki kok, wong wis mesti tuku, nggak bisa. Karena di luar kita kompetitor berkembang. Lalu yang ketiga naik kelaskan di aspek produksinya tadi. Paling tidak punya SOP, standar operasional prosedur. Karena biasanya penyakit kita, nek kene tunggoni dhewe apik neng begitu bojone loro, tonggone kepaten, mandek usahanya karena nggak ada SOP. Jadi biasakan kayak manufaktur ada SOP-nya. Lalu yang keempat adalah pemasarannya harus naik kelas. Yang tadinya offline harus kombinasi dengan online. Yang online harus makin banyak buat konten. Jadi bahasa saya gini, jangan kalah sama Atta Halilintar, modal siap. Nah Bapak Ibu ketika proses masak, hello guys, ini guys bumbunya guys, ini guys, itu sudah edukasi dan itu sudah memprovokasi. Jadi ingat
resep tadi, yang ditunggu adalah mendeliver informasinya, tidak produknya tok, tapi proses membuatnya, bahannya itu dikemas, di storytellingkan. Lalu naik kelaskan faktor keuangannya sama Pak, tidak hanya mengakses dana, tapi mindset literasi keuangannya, duit bisnis pisah dengan duit rumah tangga, minimal banyak catatannya, engkau dijoli. Nah yang terakhir harus melek digital. Nah satu lagi mungkin sebagai bahan tambahan Bapak dan Ibu, ada cara mengukur sederhana bagi kita sebenarnya kita itu di level mana. Ini misalkan masker nih, harga termahal tadi saya bisik-bisik 50.000 gitu ya. Terus pertanyaannya bagaimana membuat ini bisa harganya 100.000. Itu ada resepnya Bapak dan Ibu. Pakai metodologi namanya scamper. S-nya itu substitusi. Jadi jangan-jangan ini bisa naik kelas harganya kalau bahannya diganti. Yang tadinya biasa menjadi katun sehingga harganya bisa dinaikkan. Itu S-nya adalah substitusi. Yang kedua C, combine. Dikombinasi dengan apa? Bisa nggak kira-kira dikombinasi Bu? Bisa, sehingga harganya bisa naik. Ya, S substitusi, kombinasi. Terus yang berikutnya adalah amplify, dibesarkan baik volumenya maupun kapasitas kualitasnya. Jadi contoh gampang amplify dan minify dibesarkan dan dikecilkan. Di produk kuliner ada bakso bom. Itu sebenarnya konsep amplify digedeke ning ono bakso krikil. Itu adalah minify dan itu adalah meninovasi produk. Ya. Lalu yang berikutnya, nah ini yang penting yaitu disebut put to the use. Masker dulu hanya untuk melindungi diri, sekarang menjadi identitas diri sehingga harus beda dengan yang lain. Fungsinya untuk kebanggaan sehingga saya ketemu teman satu desainer, maskernya dijual bisa harga jutaan karena ada Swarovski-nya. Ada perhiasannya di sini. Ya, di sini ada ini peraknya ternyata dikombinasi. Karena apa? Jadi kebanggaan bisa dibayangkan. Kalau masker kami ini sama bertiga. Begitu pakai kain yang kondangan podo KB 10, asemik maskerku podo sing liya. Karena prinsip konsumen itu adalah customize, dia pengen beda dengan yang lain. Nah, dipakai itu sehingga ada fungsi tambahan. Sehingga kalau baju ibu-ibu yang pakai usaha baju tidak hanya untuk kondangan, Neng bisa nggak dia bisa untuk kerja? Bisa nggak fungsi yang lain? Sehingga di Jogja sudah ada, saya ketemu 3 desainer. Dia jahit baju Pak Wisnu, tapi jahitannya bolak-balik. Jadi begitu berangkat kerja pakai yang depan, begitu dia di acara hangout, dia tinggal balik. Karena warnanya berbeda lagi, jahitannya juga luar dan dalam. Nah ini tukang jahit nanti biasanya tahu. Nah yang berikutnya adalah harus berani mengeliminasi hal-hal yang tidak penting, tidak perlu. Tadi scamper, ya. Lalu ditata ulang. Nah tata ulang itu banyak. Tata ulang tidak hanya tempat jualannya, tapi kita mentata ulang bisnisnya. Seperti apa sih problemnya? Sing paling gampang ngeten kalau tata ulang di offline-nya. Iki bakulan, wis berase neng kono, ya, lengone yo neng ngisor, apa-apa klumbruk sehingga sing goleki konsumen melu goleki karena bingung. Nah, mari ditata ulang Bapak dan Ibu, konsep bisnisnya, tempat jualannya. Nah, lalu promo dengan gencar, manfaatkan teknologi yang ada. Itu Mbak Agnes. Baik, menarik sekali. Baiklah, karena memang waktu kita sangat terbatas, kita sudah ada di penghujung. Ini nanti silahkan Bapak Ibu bisa memberikan closing statement. Saya ke Pak Muhammad Syafi'i mungkin sekaligus menutup dan juga memberikan pesan dan dukungan untuk kewirausahaan yang ada di DIY. Monggo Pak. Ya saya kira luar biasa bagi teman-teman UKM ya yang bertahan dengan segala macam tadi kreativitas, ketangguhan mereka dalam bertahan dengan situasi yang ada, sehingga kita saya kira saling mendukung begitu, bahwa teman-teman di UKM upaya yang sangat luar biasa tadi kemudian didukung oleh pemerintah, segala fasilitasi yang kita upayakan akan bisa meningkatkan tadi bisa sampai tidak sekedar bertahan tapi juga bisa sampai kepada naik kelas begitu, ditambah dengan pelatih seperti Pak Romi ini yang saya kira juga harus selalu ada di samping para UKM begitu ya, karena ketika pelatihan ini tidak akan pernah selesai Pak. Yang iya betul, saya tadi ingin memberikan satu catatan, persoalannya adalah tadi apakah pendampingan itu sudah dilakukan. Artinya tidak sekedar pelatihan, karena kami kemarin Pak Wisnu sudah juga melaksanakan kegiatan semisal ya, kami juga kemarin mengadakan pelatihan UKM untuk berbasis digital begitu ya. Akhirnya kami harus buat kelas kecil Pak. Iya, kami kerjasama dengan
beberapa teman yang tergabung dalam mentoring bisnis begitu. Nah seperti Pak Romi ini saya kira ya memang harus ada yang akan mendampingi mereka. Karena seperti tadi, saya kalau tadi semacam kayak ada stigma tadi malas tadi sempat tersebut ya Pak Wisnu ya. Ini memang harus lepas dari stigma UKM begitu ya, bahwa itu ada, iya betul. Tapi itu ketika kita juga serius berupaya untuk mendampingi, insya Allah saya punya optimisme dan kita harus punya optimisme itu. Teman-teman UKM bisa berkembang lebih cepat lagi dengan tadi pelatihan is okay, tapi pendampingan atau mentoring ini saya kira menjadi catatan yang harus tidak boleh dilupakan. Begitu Mbak. Ya baik, terima kasih Pak Syafi. Pak Wisnu mungkin menutup sekaligus bisa menanggapi sekaligus memberikan juga harapan dan dorongan untuk teman-teman UMKM. Jadi saya tadi mengapresiasi apa disampaikan Pak Muhammad Syafi'i tadi terkait dengan pendampingan. Saya sepakat bahwasanya pelatihan yang sukses itu adalah pelatihan yang berkelanjutan. Terkadang ada yang datang, kemudian setelah selesai juga bablas angine. Tapi ketika ada skema-skema pendampingan pasca pelatihan ini kemudian menjadi kunci bagaimana kemudian apa yang kita berikan bisa terus dikawal. Ini yang terpenting. Aspek keberlanjutan ini yang kemudian bagaimana ini menjadi kunci pendataan ketika kita mencanangkan program Sibagul ini akan benar-benar mewujudkan UKM naik kelas. Melalui pendampingan apa? Pendampingan yang melekat. Skema ini juga kita kembangkan melalui pengembangan skema desapreneur maupun kampungpreneur. Jadi tidak hanya setahun tapi sampai 3 tahun. Dan 3 tahun ini tidak kemudian pelatihan selesai tapi ada skema-skema pasca pelatihan atau pendampingan yang basisnya tidak hanya di kawasan urban saja, tapi juga di wilayah pedesaan. Ini yang kemudian bahwasanya upaya untuk menekan problem-problem DIY kan problemnya kan miskin dan timpang ini kan. Nah ini yang menjadi catatan kami bahwa kita juga support melalui pemberdayaan UMKM itu melalui pengembangan entrepreneurship yang ada di wilayah desa dan juga di wilayah kampung-kampung di perkotaan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Pak Romi silakan untuk menutup closing statement. Ya, cukup singkat. Jadi kalau bicara UKM ya kita harus bergerak terus Bapak dan Ibu. Tadi kuncinya sudah disampaikan Pak Wisnu ada 3. Adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Nah 3 itu dan di pandemi 2,5 tahun ini sudah terbukti. UKM yang akan bertahan yang memang punya kemampuan adaptasi yang tadinya offline, online. Lalu yang punya inovasi. Itu yang bertahan, tapi jangan lupa kolaborasi itu bagian yang sangat penting. Nah siapa kolaborasi yang terbaik ya yang ada di sekitar Bapak dan Ibu, lalu kolaborasi dengan pihak-pihak dinas, bahkan sekarang kampus juga punya program pendampingan, lalu kayak kami sebagai pendamping konsultan bisnis juga sangat terbuka. Dan saya yakin Jogja salah satu ciri khas menjadi pusat UKM, hub UKM itu bukan suatu yang mustahil Pak Wisnu, Pak Syafi'i. Mari kita tunjukkan bersama, karena bandara sudah dibuka internasional, bule ini sudah mau masuk kita. Dan nek produknya rano orang-orangnya tidak bermental baja ya eman-eman nanti mereka bisa keluar Jogja gitu. Wah jutaan, 3,6 juta yang akan masuk. Nah itu dia. Ya. Artinya ini bisa dipersiapkan dan karena ini peluang yang sangat besar ya Pak Romi ya. Yang terakhir mungkin silakan Ibu Mila. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Untuk rekan-rekan UMKM yang saat ini tengah berjuang, kalau saya pribadi tetap semangat dan selalu mencari tahu info dari Dinas Koperasi, terutama karena berkat Dinas Koperasi dan pemerintah itu kita bisa dibimbing dan kita bisa scale up usaha kita dan dimentoring oleh mentor yang handal dan kompeten di bidangnya. Sehingga bisnis kita tidak hanya berjalan di tempat tapi semakin maju dan alhamdulillah yang saya rasakan berkat bimbingan dan bantuan dari Dinkop serta coaching yang mendalam kami bisa sampai di titik yang saat ini. Baik ya, baik. Jadi ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman UMKM dan yang hadir dan juga yang menyaksikan dari YouTube Dinas Koperasi dan UKM DIY. Terima kasih untuk kesempatan kali ini kita bisa berbincang terkait dengan akselerasi pengembangan kewirausahaan dalam pertumbuhan perekonomian. Harapannya tadi banyak sekali insight-insight yang bisa didapatkan, motivasi dan ini terus bisa berkembang. Harapannya juga kewirausahaan yang ada di DIY, teman-teman UKM bisa terus berkembang, bersaing, bisa terus bertahan, berinovasi dan berkolaborasi untuk bisa meningkatkan perekonomian. Terima kasih untuk Kabid Layanan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM DIY Bapak
Wisnu Hermawan, terima kasih Bapak. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk anggota DPRD DIY Bapak Muhammad Syafi'i, terima kasih. Dan Bapak Romi Herianto, konsultan bisnis dan UMKM. Dan juga Ibu Amilatul Fadilah, selaku pemenang inkubator bisnis tahun 2021, terima kasih untuk kesediaannya. Baik pemirsa, demikian obrolan kita di talk show Inspirasi Bakul Istimewa kali ini. Sampai jumpa di topik berikutnya. Saya Agnes Marhilo undur diri. Kita tutup dengan penampilan dari Take Me Back. Wajahmu ku pandang dengan gemas, mengapa air mata selalu ada di pipimu. Hai noda manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Apakah artinya sebuah derita bila kau yakin itu pasti akan berlalu? Hai noda manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Coba-cobalah tinggalkan sejalan anganmu, esok kan masih ada. Esok kan masih ada.